semuanya, perkenalkan aku Kija Gabriela Hanauli dari Universitas Negeri Malang, jurusan Bimbingan dan Konseling offering A1A angkatan 2020. Di sini aku akan menjelaskan kepada kalian mengenai pemahaman dan pengembangan diri. Nah, mungkin beberapa di antara kalian itu bertanya, kenapa sih topik yang diambil itu adalah pemahaman dan pengembangan diri? Kenapa nggak topik yang lain? Nah, aku ambil topik ini karena akhir-akhir ini sikap mandiri pada remaja itu menurun, yang berdampak pada menurunnya perkembangan aspek mereka, baik itu kreativitas atau motivasi belajar, bahkan sampai mereka tidak bisa mengenali minat dan bakatnya. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang materi ini, jangan lupa ditonton sampai habis ya. Pertama, kita masuk ke pemahaman diri. Nah, pemahaman diri ini adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Pemahaman diri ini juga merupakan potensi yang dimiliki diri individu tentang keseluruhan kepribadiannya, baik itu potensi fisik, psikis, moral, bahkan sampai memahami arah tujuan hidupnya yang dibentuk melalui pengalaman. Setelah kita mengetahui pengertian pemahaman diri, kita masuk ke dalam tujuan. Nah, tujuan pengembangan diri ini membuat kita dapat menerima keadaan, kelebihan, dan kekurangan kita. Lalu kita mampu memperlakukan orang lain sebagaimana mestinya. Seperti ketika mereka membutuhkan pertolongan, kita mau membantunya dan menolongnya. Dan yang ketiga, agar kita dapat terhindar dari gangguan komunikasi, sehingga kita mampu menciptakan komunikasi dan relasi yang baik dengan individu yang lain. Yang kedua, kita masuk ke dalam pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini adalah mengembangkan bakat-bakat yang dimiliki, mewujudkan impian-impian, meningkatkan rasa percaya diri, menjadi kuat dalam menghadapi percobaan, dan menjalani hubungan yang baik dengan sesama. Nah, pengembangan diri ini memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umum pengembangan diri adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan peserta didik dan pembelajaran, potensi, bakat, minat, kondisi dan perkembangan peserta didik dengan memperhatikan kondisi sekolah atau madrasah. Sedangkan tujuan khusus pemahaman diri adalah menunjang pendidikan peserta didik dalam mengembangkan bakat, minat, kreativitas, kompetensi maupun kebiasaan dalam kehidupan, kemampuan kehidupan keagamaan, kemampuan sosial, kemampuan belajar, wawasan dan perencanaan karir, kemampuan pemecahan masalah, dan juga kemandirian. Nah, pemahaman dan pengembangan diri ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan juga eksternal. Untuk faktor internal, yang mempengaruhinya adalah kepribadian seseorang. Jika kepribadiannya terbuka, mereka dapat berkontribusi secara positif, sedangkan jika kepribadian mereka tertutup, mereka akan berkontribusi kurang positif. Dan faktor eksternal yang mempengaruhi hal ini adalah keluarga, teman sebaya, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Nah, jika kalian tanya pemahaman dan pengembangan diri ini tuh ada manfaatnya nggak sih? Tentunya ada dong teman-teman. Yang pertama, visi pribadi yang lebih jelas. Yang kedua, mengasah keahlian. Yang ketiga, sebagai ruang untuk bersinar. Yang keempat, kunci penting kebahagiaan. Yang kelima, menjadi individu yang berbeda dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir, terbiasa menghadapi hambatan dan terbiasa pula dengan pencapaian. Jadi pada intinya, semua yang kita alami adalah proses. Tepatnya proses pengembangan diri. Dan dengan begitu, kita dapat memandang semuanya menjadi sebuah berkat. Maka kita tidak perlu cemas dan kita juga tidak perlu terlalu puas, karena pertumbuhan ini adalah proses yang terjadi selama kita masih hidup atau seumur hidup. Sekian pemaparan aku mengenai materi pemahaman dan pengembangan diri. Kiranya dengan kalian menonton video ini, kalian dapat termotivasi untuk lebih mengenal dan mengembangkan segala kemampuan yang kalian miliki. Sampai jumpa!